Mariposa, mari ikut podcast Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di Mariposa. Sebelumnya, perkenalkan saya Monica Putri Anggraini bersama dengan rekan saya Agustina Dewi Rahmawati. Oke, jadi ini adalah podcast Mariposa kita yang pertama di tahun 2022. Dan ini adalah podcast Mariposa yang keempat. Iya benar banget Kak, tahun kemarin adalah awal dibuatnya podcast Mariposa oleh Kakak OSIS periode 2020-2021. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga baik Kak. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga selalu sehat ya. Ya, kalau podcast Mariposa yang kedua membahas tentang seputar alam, kali ini kita akan mengangkat topik seputar kalangan milenial. Wah kira-kira apa tuh Kak? Teman-teman di rumah pasti juga penasaran nih, karena kan kalau kalangan milenial itu luas. Jadi kita mau mengangkat topik apa nih Kak? Iya, daripada nebak-nebak langsung saja. Jadi pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema yaitu kesehatan mental di kalangan milenial. Ada yang lebih istimewa lagi nih Kak, kita juga mengundang narasumber yang spesial di podcast kali ini. Langsung saja kita perkenalkan sama teman-teman, yaitu Bu Lulu dan Bu Siti. Ya. Selamat siang Bu Lulu. Bu Ya, Siti. selamat siang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua. Ibu bisa perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah, karena yang nonton gak cuma murid Saka aja, jadi di luar sekolah juga mungkin yang belum kenal bisa langsung kenal sama ibu guru dari sekolah kita. Apa dulu? Saya dulu? Iya, enggak kualat ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kalian semuanya di luar sana, baik siswa SMA Karangmojo maupun di luar SMA Karangmojo yang menonton acara podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hayati. Saya di SMA 1 Karangmojo kebetulan diberi tugas oleh negara, yaitu untuk mengajar pendidikan agama Islam. Dan saya mengajar di SMA 1 Karangmojo ini semenjak tahun 2011. Lalu sebelumnya saya mengajar sejak tahun 1999. Selama sebelum di SMA Karangmojo, saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Unlipat. Jadi barangkali di antara kalian semuanya ada dari siswa SMK 1 Unlipat, SMA Karangmojo. Selamat bergabung, selamat berjumpa dengan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan terima kasih atas undangannya. Saya dipercaya untuk menjadi narasumber dalam acara podcast kali ini dengan tema kesehatan mental. Terima kasih, itu saja kenalan dari saya. Ya, Bu. Disambung dulu, monggo. Oke ya, selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Kristiana Lulu Sri Hermastuti. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Ya, saya mulai mengajar di sini sejak tahun 2010. Sebelumnya saya pernah mengajar di Wonogiri dan memang saya asli dari Wonogiri. Kita berdua asli Wonogiri. Kita ya? berdua dari asli dari Wonogiri ya. Jadi kita di sini pendatang ya. Pendatang. Ya. Ya, mungkin itu saja cukup dari saya. Terima Oke, kasih. jadi langsung aja kita ke topik utama. Sepertinya sudah tidak asing lagi dengan kesehatan mental untuk saat ini. Iya, jadi di usia kayak kita sekarang ini ya pasti kita semua hampir merasakan hal yang sama, yaitu lagi berada di fase dimana sedang mencari jati diri, sedang sibuk memikirkan masa depan, terus mikirin usaha gimana buat diri ini bisa berguna dan lain sebagainya. Iya benar banget, di fase ini juga kita sering melewati banyak banget masalah, entah yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain, yang itu ngasih efek yang baik secara psikis maupun secara mental. Jadi inilah saatnya kita untuk mematahkan stigma dan mulai berbicara secara terbuka tentang kesehatan mental. Tapi tidak semua orang itu tahu dan paham apa itu kesehatan mental. Menurut Ibu, kesehatan mental itu apa? Dulu gantian. Oke ya, sepengetahuan saya ya. Jadi kesehatan mental itu memang tidak bisa lepas dari kita ya, tidak lepas dari kita, dari kesehatan kita ya. Karena kesehatan mental itu ya, itu keadaan individu di mana kalau kita sudah merasa
kesehatan mental kita itu terganggu, itu kita merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman, merasa tidak tenang, tidak sejahtera, itu bisa merusak psikis kita ya itu. Ya, jadi emosi kita juga tidak bisa terkendali, tidak bisa terkontrol. Itu biasanya anak-anak sekarang itu juga banyak yang, apalagi masa pandemi sekarang ini ya, mungkin anak-anak itu juga sudah jenuh, sudah kesehatan mentalnya itu sedikit ya terganggu atau gimana ya itu. Banyak yang mengalami malah. Iya, banyak yang mengalami dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini ya. Itu karena kita juga baru belajar di sekolah berapa hari sudah harus daring lagi itu. Ya memang secara dilihat mungkin enak ya, kita bisa bangun siang, kita bisa mengerjakan di rumah, tapi santai ya gitu ya. Tapi kalau dilihat, kalau terus-menerus kan mental kita juga kurang baik juga ya. Kita tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Suntuk juga di rumah ya toh. Cuman gitu-gitu Nah, kegiatannya. gitu-gitu. Tugas harus segera masuk, segera dikumpulkan, deadline-nya sampai sekian. Nah, itu mungkin bisa juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Mungkin bisa ditambah Bu Siti. Iya, terima kasih. Saya kira dari Bu Luluk sudah banyak disampaikan ya kaitannya dengan kesehatan mental. Jadi untuk anak-anak milenial seusia kalian memang tantangan besar ya ini ya, dimana kalian harus mengalami keadaan yang seperti ini yang dulu tidak pernah dibayangkan. Jadi harus berhadapan dengan satu keadaan di mana ini sangat sulit, kalian harus bagaimana, sementara ada tuntutan-tuntutan batin yang tidak seperti itu. Jadi kalau yang sudah disampaikan Bu Lulu sudah banyak, itu adalah kasusnya seperti itu. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu menjadi sebuah tantangan besar bagi anak-anak milenial. Dan apakah saya termasuk orang yang bermasalah di mental saya, atau saya termasuk yang baik-baik saja melihat keadaan yang seperti ini. Jadi sebenarnya kesehatan mental, kalau kita mau apa sih itu kesehatan mental, ya saya kira itu ada dari dua kata ya itu ya, kesehatan dan mental sendiri. Nah, kalau mental masih hubungannya dengan otak, dengan sini. Nah, bagaimana kita berpikir? Apakah pikiran kita itu sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya, atau pikiran kita itu masih perlu dibangunkan gitu. Jangan-jangan kita masih tidur sininya, jadi jamnya sekolah tidur, ya jamnya tidur malah tidak gitu ya. Jadi kadang-kadang itu keadaan yang ada ini dituntut mentalitas yang bagus ya, sehingga itulah yang disebut sehat mentalnya. Jadi kesehatan itu adalah ya kita melakukan sesuatu dengan benar, itu artinya sehat secara fisiknya. Lalu kemudian mental kita, nah ini berbicara, otak kita bagaimana ini, kita mau seperti apa. Nah itu tidak lepas juga dari hati, dari nurani. Jadi mental itu akan digerakkan oleh nurani kita, lahirlah sebuah tindakan, sebuah perilaku, sebuah perkataan, dan itulah mencerminkan kita, mental kita seperti apa gitu ya. Nah kalau perilaku kita baik-baik saja, tanggung jawab ada, terus kemudian kita jadi anak-anak yang ceria, anak yang bahagia, nah berarti insya Allah itu artinya mental kita sehat. Itu jadi sekali lagi, kesehatan mental itu tidak lepas dari hati nuraninya seperti apa, kemudian akan menggerakkan berpikirnya seperti apa, lahirlah sebuah tindakan, perkataan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jelas banget ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa pentingnya menjaga kesehatan mental? Kalau kesehatan fisik kan sesuatu yang selalu diupayakan dan kelihatannya pun nampak begitu hasilnya. Kalau kesehatan mental kan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Ya, jadi memang kesehatan mental itu sangat penting untuk anak-anak ya, tidak hanya untuk anak-anak, untuk kita semuanya sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan orang banyak dan kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kesehatan mental sangat harus kita jaga, kita kita tuntut diri kita sendiri ya, kita apakah sudah bisa
berkolaborasi dengan orang banyak dengan baik, berkomunikasi dengan orang baik dengan baik, atau kita termasuk anak-anak yang minder? Apakah kita anak-anak yang gerusah-gerusu? Apakah anak kita itu termasuk yang malas? Apakah termasuk kita itu yang mengalami di rumah mengalami sebuah tekanan-tekanan mungkin, sehingga kita tidak bisa bahagia, tidak bisa tersenyum, ya seperti itu. Nah, itu kita butuh sebuah mentalitas yang tinggi. Jadi kita harus memang tadi katanya manfaat penting ya, sangat penting ya, sangat penting karena ini nanti berhubungan dengan apa yang kita lakukan, pengaruh pada kehidupan sehari-hari juga ya. Iya, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memang tidak punya mental yang bagus, ya kita akan jadi orang yang mohon maaf kurang berguna begitu. Iya. Dulu mungkin. Iya, karena kalau kesehatan mental kita terganggu, otomatis kita juga tidak bisa berkonsentrasi dalam melakukan apapun ya. Kita juga tidak bisa bersosialisasi dengan teman, dengan lingkungan sekitar kita. Ya, atau adanya kan cuma emosi, marah, minder, seperti yang dikatakan oleh Bu Siti tadi, di rumah tertekan. Ya, kalau mental kita sehat, otomatis kan kita bisa bebas ya. Kita mau apa? Kita mau sosialisasi, kita mau main kemana, itu kita lebih free ya. Kita lebih free, kita lebih bisa beraktivitas secara produktif ya. Itu ya, mungkin itu. Dan juga komunikasi dengan orang-orang lain, dengan teman, dengan keluarga, itu juga bisa terjalin dengan baik ya. Kalau kesehatan mental kita itu memang sangat penting ya, harus kita jaga, benar-benar kita jaga supaya kita juga tidak stres dengan kondisi seperti sekarang ini ya, apalagi untuk kaum milenial seperti anak-anak semua gitu. Ya, emang penting banget untuk kita itu tidak hanya menjaga kesehatan fisik aja, tapi juga mental di era milenial seperti sekarang. Menurut aku juga, seseorang yang bisa dikatakan sehat secara sempurna itu kalau kesehatan fisik, mental, sosial, spiritual, emosionalnya itu seimbang. Ya, apalagi di generasi milenial sekarang itu kan harus dituntut bagaimana bisa aktif, bisa produktif, kreatif dalam melakukan berbagai kegiatan. Kalau semisal mental kita itu mungkin kurang sehat, kan bisa berpengaruh sangat besar juga buat kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ibu, kalau contoh atau ciri-ciri orang yang mengalami kesehatan mental itu seperti apa ya, Bu? Mungkin ciri-cirinya apa ya? Emosional ya, emosi, Temperamental. Iya, temperamental. Sedikit Iya. mudah tersinggung. Mungkin juga Minder ada yang juga pendiam bisa, ya. Dengan iya. minder itu dia jadi pendiam ya. Dia merasa minder ya, Terkucilkan malu gitu, Bu, iya, sama aku teman-teman. mau bergabung dengan teman-teman itu kok rasanya gimana. Iya. Itu mungkin itu. Terus juga mungkin ada rasa ketakutan, khawatir ya. Mungkin gampang sedih juga, Bu. Iya. Kalau nggak ada Minder apa-apa. tadi, karena Iya, minder, minder. lalu kemudian munculnya adalah rasa sedih dan juga rasa bersalah yang berlebihan. Kalau rasa bersalah biasa sih nggak masalah ya, tapi kadang rasa bersalah berlebihan dan kemudian merasa saya itu tidak punya kekuatan, saya tidak punya Semangatnya power kurang. ya, jadinya kamu saja saya nggak Ya, bisa. padahal sebenarnya setiap Bisa, orang itu punya kelebihan kemampuan, masing-masing. punya kelebihan masing-masing. Jadi sebenarnya harusnya ditunjukkan gitu loh, aku tuh bisa, tapi malah sebaliknya mungkin seperti itu. Dan kadang-kadang mereka yang mengalami gangguan mental itu yang membahayakan, yang berbahaya itu justru yang diem-diem saja itu. Ya bukan, Iya, kelihatannya kayak baik-baik Iya, aja, padahal Padahal dia di dalamnya itu malam-malam kayak gimana seperti kita nggak tahu. ketakutan, ini menyimpan segudang Iya. rasa ya. Nah, kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu yang justru harus didekati, Dekatan. harus dibuat hidupnya menjadi fresh, bahagia. Gitu. Jadi ini harus punya teman yang bisa melihat kelemahannya dia sedang apa. Ini harus ada yang bisa membuat dia itu fun, ya. Dan itu, tapi kayak kadang-kadang teman-teman curhat lah ya, Iya, bisa harus- mengeluh, iya. bisa Jadi mengeluarkan apa yang dia anak-anak itu rasakan. harus punya teman curhat. Iya. Ya, gitu. jadi jangan hanya diem. Kalau diem, sekali lagi itu kalian termasuk anak yang sedang terganggu. ganggu. Ya, gitu. Atau yang ekstrim itu merasa pede banget, itu juga Ya. ada, pede banget ngapa-ngapain, ngomong-ngomong doang, Segala teriak-teriak, sesuatu Iya. yang berlebihan kan nggak baik. Iya. Itu kan kalau tertawa lepas gitu,
Ya jadi merasa mohon maaf tidak punya ada rasa malu gitu ya. Ya. Nah itu juga termasuk sedang ada gangguan secara mentalitasnya. Jadi bisa berupa hal-hal yang kelihatan menonjol, ada yang dengan diem. Iya. Tapi kadang-kadang yang berbahaya sekali lagi yang Malah yang diem, iya. Itu akan Memang harus Mengerikan. punya, Iya. memang harus punya Iya. tempat teman untuk apalagi di yang- rumah ya suka ngamar Iya. sendiri, hati-hati nih, hati-hati. Kalau punya masalah ngamar sendiri, kunci pintu. Nah Lebih ini baik diceritakan iya, sama Iya. ini berbahaya nanti ya. Kalau dia cowok kan kadang terus larinya kemana, rokok mungkin ya, yang malah agak menjerumus gitu. gitu. Iya, terus ini imajinasinya kemana-mana. Berhalu. Berhalu. Nanti kalau tidak kuat secara psikisnya, Psikisnya. ya udahlah, jadilah sesuatu yang tidak Tidak kita inginkan. seimbang, jadilah jadi penyakit nanti akhirnya. Iya. Gitu. Kalau kira-kira apa dampak atau resiko apabila seseorang mengalami kesehatan mental, terutama di kalangan milenial atau di kalangan pelajar gitu? Iya. Jadi efek dari kesehatan mental itu adalah anak-anak akan mengalami masa depan suram atau madesu ya. Jadi berhati-hati kalian dalam hidupnya itu harus fine, harus enjoy dan positive thinking. Punya semangat lebih juga. Nah, makanya ini, dan jangan merasa tertekan dan terbebani oleh sesuatu. Ya, itu jangan. Jadi apapun enjoy. Saya bisa. Gitu ya. Saya sekolah tugasnya banyak sekali. Aduh, ini saya pusing, dan jangan pernah bilang stres. Jangan pernah bilang stres, pusing dan lain-lain, karena itu nanti akan berefek kepada diri kita. Jadi saraf motorik kita nanti akan seperti itu. Pusing, bikin stres, bisa nanti stres beneran. Ya, kalau dalam istilah orang beragama itu kan itu termasuk bagian doa ya. Kata-kata itu bagian dari doa. Jadi tolong ketika menghadapi suatu problem, suatu masalah, suatu keadaan yang sangat berat, no bilang stres. Ya, no bilang pusing. Fine. Bismillah, saya bisa. Gitu aja, kenapa? Bisa kok saya. Harus Iya, bisa. harus Iya. bisa. Gitu. Iya, dan stres itu nanti mungkin juga bisa lari ke hal-hal yang tidak Diinginkan. bagus, yang kita inginkan, misalnya terus merokok, terus ke narkoba. Sekarang banyak dijual juga pil-pil yang itu ya, yang berbahaya, pil-pil yang murah, mungkin bisa dijangkau oleh kaum pelajar ya toh. Nah itu sekarang aja tidak hanya anak laki-laki ya yang seperti itu, juga ada anak perempuan juga lah. Itu memang menjadi prihatin kita ya dengan kesehatan seperti itu, dengan perilaku anak-anak seperti itu. Kita memang sangat prihatin sekali ya itu dengan pergaulan yang mungkin mereka salah memilih teman ya, mungkin dengan pergaulan yang ya mungkin bisa kalian artikan sendiri ya seperti apa sekarang pergaulan anak-anak itu ya. Tidak semua ya tapi memang ada itu ya. Makanya itu harus memang benar-benar kita harus menjaga kesehatan mental kita ya. Jangan ya seperti yang dikatakan Ibu Siti tadi, kita jangan stres ya, kita jangan stres, kita yakin kita mampu, kita bisa. Insya Allah semua itu ada jalan. Iya, Kalau mau berusaha. kalau kita mau berusaha, kita mau bersabar, kita pasti semua diberi jalan. Kalau untuk cara menangani seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau tips agar seseorang tidak mengalami gangguan kesehatan mental itu seperti apa, Bu? Ya, kita harus gimana ya? Harus menjaga hubungan kita dengan orang lain ya. Harus bisa beradaptasi, terus menjaga fisik kita ya. Pokoknya itu tadi seperti yang dikatakan Bu Cita tadi, kita jangan sampai stres ya. Kita bikin enjoy, kita bikin santai saja itu. Ya itu mungkin juga kita harus berpikir yang positif. Ya, kita harus berpikir yang positif. Oh, ini saya ada tugas seperti ini, tugas banyak sekali masuk, deadline harus sampai sekian. Oh, saya bisa, saya mampu. Ya, saya bisa, saya mampu. Pasti saya ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini semua gitu. Oke. Ya, mungkin bisa saya tambahkan hal-hal seperti itu kaitannya nanti secara intern ya, secara individu ya. Jadi saya tidak boleh terbebani dengan sesuatu.
Lalu kalau hubungannya dengan teman misalnya, wah teman saya kayaknya ini sedang mengalami gangguan mental ini kayaknya misalnya. Nah, kalian sebagai teman yang baik, teman yang tidak ingin temannya terjerumus, tolonglah didekati dari hati ke hati. Tolong dekati dengan baik-baik ya, dengan hatilah katakan ya. Jadi kalau datangnya itu dengan hati, nanti si dia yang sedang mengalami itu akan menerima. Dan bahkan secara tidak langsung itu nanti dia akan cerita sendiri apa masalahnya gitu. Jadi dari hati ke hati nanti akan muncul kejujuran dia untuk mengatakan apa yang sebenarnya ada di dalam benaknya, sehingga menyebabkan dia itu mengalami gangguan secara mentalitasnya. Mungkin karena faktor orang tua, mungkin faktor pertemanan, mungkin apalah ya. Jadi kalau kalian menjumpai teman-teman yang model seperti itu, model-model yang teman-teman yang menyendiri diam, tolonglah ada perhatian sedikit, dekati dengan fun, dengan ceria, dengan baik. Itu mudah-mudahan itu bagian dari solusi untuk memecahkan persoalan dari teman kalian. Yang kedua, coba ajak mereka untuk bergabung dalam sebuah kegiatan ya. Masuk OSIS itu bagian dari sebuah kegiatan supaya tidak terjadi mentalitas yang terganggu. Ini mentalitasnya baik-baik, melatih kepemimpinan, melatih kedewasaan, begitu kan. Jadi diajak untuk kegiatan-kegiatan di luar supaya dia terhibur. Yang ketiga ya tentunya mestinya kita semuanya manusia beragama gitu ya. Iya, sentuhan nilai-nilai religius itu sangat penting. Jadi semua kalau insya Allah lari kepada agamanya masing-masing, agama apapun, saya kira setiap agama mengajarkan kebaikan, hidup yang baik, berakhlak yang baik, jujur, ya tidak neko-neko, tidak macam-macam, ya insya Allah itu adalah solusinya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada yang kuasa. Ya, itu saja mungkin. Oh iya, pesan juga buat kita semua yang mungkin lagi dengerin podcast atau nonton podcast kita kali ini. Kalau kita tahu seseorang terdekat kita atau orang yang kita kenal pergi ke psikolog untuk mendapatkan penanganan dari permasalahan mental yang terjadi pada dirinya itu, kita nggak boleh asal ngomong, asal ngatain aja. Kadang kan orang awam itu taunya kalau orang ke psikolog itu dipikir kayak gila, gangguan jiwa yang berat gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Justru orang yang datang ke psikolog itu untuk mendapatkan penanganan terbaiknya. Kalau misalnya nggak ada tindakan untuk penyakit mental itu juga bisa berujung pada kematian dan berbahaya juga. Iya benar banget. Sama kita juga harus lebih menjaga tutur kata kita ketika sedang bercanda atau berkomunikasi dengan orang lain. Kan kita nggak pernah tahu perkataan mana yang menurut teman-teman itu kayak nyakitin gitu loh. Padahal menurut kita itu biasa aja. Tapi kan kekuatan mental setiap orang itu kan berbeda. Jadi kalau berbicara atau bercanda itu harus kayak terkendali, harus dipikir dulu kira-kira nyakitin gak sih kalau aku ngomong kayak gini itu seperti itu. Ya betul. Jadi sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Pembahasannya cukup menarik ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan bisa menambah wawasan kita semua. Sebelum kita akhiri, terima kasih untuk teman-teman yang di rumah. Jangan lupa like, comment, and share sama teman-teman yang lain untuk nonton podcast kali ini. Saksikan podcast Maripusa selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Saya Monica Putri Anggraini bersama dengan rekan saya Agustina Dewi Ramawati. Kami pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.